ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan karunia dan kebaikan yang senantiasa dan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul, yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga amal kita, cinta kita, rasa takut kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin yang ada di dalam bab amar ma'ruf ya dan nahi mungkar. Sudah jelaskan tentang makna dari amar ma'ruf adalah memerintahkan kepada yang baik. Nahi mungkar adalah melarang dari sesuatu yang buruk. Dan sesuatu dikatakan baik ataupun buruk itu tergantung kepada ya Al-Quran dan hadis. Jadi kita mengatakan sesuatu itu baik kalau Allah menilai itu adalah kebaikan. Dan kita menilai sesuatu itu buruk kalau bagi Allah itu adalah sebuah keburukan. Baik, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan kenapa ini dibahas? Ini sangat erat sekali kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Ada amalan-amalan yang memang dikhususkan oleh al-mu'alif di akhir kitabnya, di mana amalan-amalan tersebut ya, selain dia adalah amalan hati, juga amalan yang zahir, amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, anggota badan kita. Selain amalan amar ma'ruf nahi mungkar, nanti ada pembahasan tentang zuhud, ya. Karena berkaitan erat tuh antara zuhud dengan tazkiyatun nafs. Ada juga amalan jihad fi sabilillah, berkaitan erat ya. Bagaimana kecintaan kita kepada akhirat itu lebih diprioritaskan dibandingkan kecintaan kepada dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Sehingga amalan-amalan di dalam Islam yang sangat erat dengan tazkiyatun nafs, maka akan dibawakan oleh al-muallif di dalam bukunya ini. Nah, apa yang sudah kita bahas dari amalan-amalan tersebut? Ya, ada ittiba, ada al-ikhlas, ya. Kemudian ini adalah pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di halaman 275 tentang pembahasan jalan lurus dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebelumnya kita sudah singgung ada dua kelompok yang salah di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kelompok yang pertama adalah mereka yang sama sekali tidak mau untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengabaikan dan meninggalkan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga kelompok yang terlalu ekstrim, berlebih-lebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka melakukan kesalahan di dalam bab ini. Apa yang menjadi madarat ya dari apa yang diingkari lebih besar daripada kemungkarannya itu sendiri. Baik, insyaallah kita minta kesediaannya kepada jamaah ya untuk berkenan membacakan materi kita di siang hari ini. Mungkin kepada
Hmm. Ummu As'ad bagaimana kalau Ummu As'ad? Insya Allah Ustaz. Masya Allah. Baik, silahkan Ibu. Barakallahu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lurus dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, ilmu dalam amar ma'ruf nahi munkar harus disertai pengetahuan dan diferensiasi antara perkara yang ma'ruf dan munkar. Di samping juga harus mengetahui kondisi orang yang diperintah dan yang dilarang. Karena amal tidak akan menjadi benar tanpa didasari ilmu dan kepemahaman. Seperti ungkapan Umar bin Abdul Aziz, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan akan lebih banyak daripada kebaikannya. Mu'ad radhiyallahu an menuturkan, ilmu ada di depan amal dan amal mengikuti ilmu. Ini jelas karena keikhlasan dan amal yang tidak didasari ilmu adalah kebodohan, kesesatan, dan mengikuti hawa nafsu. Jika seorang hamba tahu bahwa melarang perkara munkar tertentu dan melahirkan kemungkinan yang lebih besar, maka ia tidak boleh melarangnya. Bila hal itu menyebabkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak, ia juga tidak boleh mencegahnya. Ini seperti yang dilakukan Nabi terhadap Abdullah bin Ubay berikut para pengikutnya dari para pemimpin orang-orang munafik dan fajir saat mereka mempunyai banyak pendukung. Sebab mencegah kemungkaran yang diperbuat Abdullah bin Ubay dengan cara menghukumnya akan menyebabkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak. Hal itu disebabkan kemarahan kaumnya, fanatisme mereka, dan manusia akan lari jika mereka mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya. Oleh sebab itu, urgen sekali menimbang kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan sebelum melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, barakallahu fikih wa sallallahu ilaih. Hal yang paling pertama yang harus dipertimbangkan dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah ilmu. Jadi orang yang ingin menyuruh kepada kebaikan, ya, dia harus mengilmui kebaikan itu terlebih dahulu. Orang yang ingin mencegah dari kemungkaran, maka dia harus mengilmui, ya, sesuatu tersebut sehingga dia tahu apa dampak dari perbuatan amar ma'rufnya, apa konsekuensi dan komitmen dari apa yang dia lakukan dari amar ma'rufnya. Baik, berkaitan dengan ilmu, beliau katakan, dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus disertai pengetahuan dan diferensiasi antara perkara yang ma'ruf dan mungkar. Jadi harus dibedakan mana yang ma'ruf, dia tahu itu secara hakikat. Mana yang mungkar, dia bisa membedakannya dengan yang ma'ruf. Dan dia memiliki pengetahuan yang baik, yang mendalam terhadap keduanya. Di samping juga harus mengetahui kondisi orang yang diperintah dan yang dilarang. Jadi fiqhul waqi'nya, dia paham ya bagaimana kondisi orang yang diperintahkan, bagaimana kondisi orang yang dilarang. Karena amal tidak akan menjadi benar tanpa didasari ilmu dan kepahaman. Ya, ini berlaku untuk semua lini, semua ibadah di dalam Islam. Makanya Imam Bukhari katakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi apapun amalannya, apapun ucapannya, maka hendaknya kita mengilmui hal itu terlebih dahulu. Begitu juga sebelum beramar ma'ruf, sebelum bernahi mungkar, maka kita ilmui dulu bab amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti diucapkan atau diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan akan lebih banyak daripada kebaikannya. Kenapa? Karena tidak ada ya
ilmu yang lebih mulia dibandingkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah bimbing, maka pasti kebaikan, hanya ada kebaikannya saja, gitu ya. Tidak ada kerusakan. Tapi kalau bimbingan itu datang dari Allah, maka bisa jadi ya, dan pasti terjadi kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Maka di sini barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu. Jadi ibadah di sini mencakup apa saja, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun yang beramar ma'ruf nahi mungkar tanpa didasari oleh ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan akan lebih banyak daripada kebaikan yang ia hasilkan. Mu'adz radhiyallahu anhu menuturkan, ilmu ada di depan amal dan amal mengikuti ilmu. Ini jelas karena keikhlasan dan amal yang tidak didasari ilmu adalah kebodohan, kesesatan, dan mengikuti hawa nafsu. Jika seorang hamba tahu bahwa melarang perkara mungkar tertentu bisa melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh ia melarangnya. Yang tadi ya, fiqhul waqi', dia tahu kondisi situasinya seperti apa. Kalau dia ingkari sebuah kemungkaran dan akan muncul kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang pertama, maka dia tidak boleh untuk mengingkarinya. Mengingkarinya tentunya adalah pengingkaran secara apa namanya? Ya, derajat, ya, bertingkat. Bertingkat apa? Secara dengan tangannya, ya, dengan lisannya, dengan hatinya. Kalau memang dia tidak bisa dan dia tahu kalau dia ingkari dengan tangannya akan mendatangkan madarat yang lebih besar, maka dia ingkari dengan lisannya cukup, ya. Kalau dia ingkari dengan tangan, dengan lisan juga akan mendatangkan madarat yang lebih besar, dia ingkari cukup dengan hatinya. Baik, kemudian ya, bila hal itu menyebabkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak. Ada orang yang melakukan kemungkaran begitu ya, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang ma'ruf begitu ya. Nah, ya orang yang seperti ini juga tidak boleh untuk ya dia mencegahnya karena akan banyak hilang perkara ma'ruf. Baik, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abdullah bin Ubay. Ya, ini tokoh orang-orang munafikin di Madinah. Beliau, Abdullah bin Ubay berikut para pengikutnya dari para pemimpin orang-orang munafik dan fajir saat mereka mempunyai banyak pendukung. Sebab mencegah kemungkaran yang diperbuat Abdullah bin Ubay dengan cara menghukumnya akan menyebabkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak. Hal itu disebabkan kemarahan kaumnya, fanatisme mereka, dan manusia akan lari jika mereka mendengar Rasulullah SAW membunuh sahabatnya. Ya, Nabi SAW bukan tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay itu adalah orang munafik. Nabi tahu itu. Ya, Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah perlihatkan bagaimana kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi SAW. Tapi ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh Nabi SAW. Bisa saja Nabi SAW ya memberikan hukuman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul atas kemunafikan yang dia lakukan, ya, pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan. Tapi ada pertimbangan yang besar bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemuka kaumnya dan kaumnya ini ya mereka sangat fanatis, ya sangat berfanatik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bisa jadi mereka tidak paham apa yang terjadi hakikatnya dalam perkara Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Nabi bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka akan terdengar dan tersebar berita. Siapapun yang masuk ke dalam Islam menjadi sahabatnya Muhammad, maka Muhammad akan membunuhnya. Dan ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh Nabi SAW. Jadi akan ada madarat yang lebih besar yang terjadi kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu sehingga Nabi tahan, ya. Atau akan ada hal-hal yang ma'ruf yang hilang sangat banyak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, sehingga Nabi menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh sebab itu, urgen sekali menimbang kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan sebelum melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ini syarat yang pertama orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar adalah berilmu, baik mengilmui ya apa yang ingin dia amar ma'rufkan, apa yang ingin dia nahi mungkarkan, begitu juga konsekuensi komitmen apa yang akan terjadi di balik amar ma'rufnya, apa yang akan terjadi di balik nahi mungkarnya. Nah, tapi tentu ya, tadi kita sudah sampaikan ya, kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka cukup dengan lisannya, gitu ya. Kalau dia melihat dengan tangannya, dengan lisannya akan ada madarat yang lebih besar, atau kemudian dia melihat akan ada ma'ruf yang sangat banyak hilang, maka cukup dia ingkari dengan hatinya. Baik, silahkan dilanjutkan Ibu, barakallahu fiki. Yang kedua, lemah lembut. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan cara lemah lembut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sikap lemah lembut itu bila berada pada sesuatu hanya akan menghiasinya, dan sikap kekerasan itu bila berada pada sesuatu hanya akan merusaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya sesungguhnya Allah sangat lemah lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut dalam semua hal, dan dia memberikan kepada sikap lemah lembut itu sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap keras. Jarir berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa dijauhkan dari sifat lemah lembut, berarti dijauhkan dari kebaikan. Imam Ahmad berkata, seseorang hendaknya memerintahkan kebaikan dengan lemah lembut dan tawadu. Sebab jika mereka memperdengarkan sesuatu yang ia benci, maka tidak akan menyebabkannya marah. Dalam kondisi seperti ini, ia bagaikan orang yang menolong dirinya sendiri. Adalah para sahabat Ibnu Mas'ud, jika melewati suatu kaum dan melihat sesuatu yang mereka benci, maka mereka pun berkata, jangan terburu-buru saudaraku, semoga Allah merahmati kalian. Jangan terburu-buru saudaraku, semoga Allah merahmati kalian. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak boleh melakukan amal ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang memiliki tiga sifat. Lemah lembut terhadap apa yang ia perintah dan larang, adil dengan apa yang ia perintah dan larang, dan mengetahui apa yang ia perintah dan larang. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Hal yang kedua yang harus ada pada amar ma'ruf nahi mungkar selain tadi adalah ilmu. Yang kedua adalah lemah lembut. Berarti ini berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab, ya. Sebagaimana seseorang itu memberikan nasihat, dia harus beradab, ya. Begitu juga ketika dia sedang menyuruh kepada yang baik, melarang dari kemungkaran, dia juga harus beradab. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan cara lemah lembut sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa la kana al-'unfu fi syai'in illa syanah." Sikap lemah lembut itu bila berada pada sesuatu, maka ia akan menghiasinya. Dan sikap kekerasan itu bila berada pada sesuatu, maka ia akan merusaknya. Jadi ini umum, berlaku umum pada segala hal, pada segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di dunia ini ketika berada padanya kelemah lembutan, maka kelemah lembutan akan menghiasinya. Tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang di situ berada kekerasan, kecuali kekerasan ini akan merusaknya. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya, ini yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkara itu selalu berlemah lembut, ya, akan dalam, ya, mengingkari kemungkaran pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kelembutan, sehingga seorang sahabat, ya, di mana dia adalah dari Bedui, itu ketika melakukan kesalahan dan diberikan teguran keras oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya mendapatkan, ya,
ucapan yang lemah lembut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat-sahabat yang lain menegurnya dengan keras, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan. Dan ini sangat berdampak pada jiwa dan hatinya. Dia sangat terharu. Dia katakan, aku tidak pernah melihat seorang ya yang mengajarkan seorang guru yang lebih baik dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar selain memerlukan ilmu juga memerlukan adab. Dan adab di sini adalah ar-rifqu, ya, kelemah lembutan. Kata Nabi, tidak ada segala sesuatu yang berada padanya kelemah lembutan kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Sedangkan sebaliknya, kalau segala sesuatu itu ada kekerasan, maka kekerasan itu akan merusaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lembut. Dan Allah mencintai sikap lemah lembut fil amri kullihi dalam semua hal. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unfi, dan Allah memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Allah berikan ya kepada sikap yang keras. Jadi kalau suatu sikap yang menunjukkan akan kekerasan, Allah tidak akan berikan kepadanya kebaikan. Sebagaimana Allah berikan kebaikan yang ada pada sifat kelemah lembutan. Jarir berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair." Barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, maka dia dijauhkan dari kebaikan. Ini luar biasa ya. Pentingnya berlemah lembut. Berhikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Imam Ahmad berkata, seseorang hendaknya memerintahkan kepada kebaikan dengan lemah lembut dan tawadu. Jadi tidak boleh dengan kasar, juga tidak boleh dengan sombong. Gitu ya. Dia harus tawadu. Dia harus merendah. Dan dia harus berlemah lembut. Sebab jika mereka memperdengarkan sesuatu yang ia benci, maka tidak akan menyebabkannya marah. Dalam kondisi seperti ini, ia bagaikan orang yang menolong dirinya sendiri adalah para sahabat. Ibnu Mas'ud. Ya. Jika melewati suatu kaum dan melihat sesuatu yang mereka benci, maka mereka pun berkata, jangan terburu-buru saudaraku. Semoga Allah merahmati kalian. Jangan terburu-buru saudaraku. Semoga Allah merahmati kalian. Jangan terburu-buru untuk mengingkari dengan emosi, dengan kekerasan. Minta untuk sabar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, lemah lembut terhadap apa yang ia perintah dan larang. Ketika ia memerintahkan, dia memerintahkan dengan lemah lembut. Ketika ia melarang, dia melarang dengan penuh lemah lembut. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dia adil dengan apa yang ia perintah dan larang. Dia memerintah dengan adil, dia melarang juga dengan adil. Yang ketiga, mengetahui apa yang ia perintah dan larang. Ya. Yang pertama tadi, lemah lembut terhadap apa yang diperintah dan dia larang, adil terhadap apa yang dia perintah dan larang, mengetahui apa yang dia perintah dan apa yang ia larang. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Baik, berikutnya yang ketiga adalah sifat sabar. Nah, silahkan dilanjut. Yang ketiga, sabar. Orang yang menasihati harus murah hati dan sabar terhadap sesuatu yang menyakitkan, karena ia pasti akan mendapatinya. Seperti wasiat Luqman kepada putranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman, Quran Surat Luqman ayat 17. Oleh karena itu, Allah memerintahkan para rasul dan mereka adalah para pioner amar ma'ruf dan nahi munkar agar bersabar seperti firman Allah, Ya ayyuhal muddatsir, kun fa'anzir, wa rabbaka fakabbir,
wa thiyabaka fatahhir warrujuza fahjur wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Robmu mengagungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Robmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 7, ayat 1 sampai 7. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memulai ayat-ayat pengutusan Rasul kepada makhluk dengan perintah memberi peringatan dan menutupnya dengan perintah bersabar. Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina." Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Quran Surat At-Tur ayat 48. Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 127. Maka dari itu, seorang pemberi nasihat harus memiliki 3 sifat ini. Ilmu, lemah lembut, dan sabar. Ilmu harus dimiliki sebelum melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lemah lembut harus ditampakkan ketika sedang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sabar dilakukan setelah melakukannya. Perlu diketahui bahwa diperintahkannya memenuhi 3 sifat ini saat melakukan amar ma'ruf. Bagi banyak orang hal tersebut memberatkan. Lalu ia beranggapan bahwa kewajiban tersebut gugur dari dirinya, setelah itu ia meninggalkannya. Itulah di antara hal yang lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan oleh amar ma'ruf nahi munkar yang tanpa disertai 3 sifat ini. Atau bahkan bahayanya lebih sedikit karena meninggalkan kewajiban merupakan perbuatan maksiat dan mengerjakan larangan Allah saat melakukan amar ma'ruf juga perbuatan maksiat. Karena itu, orang yang beralih dari satu maksiat ke maksiat yang lebih besar adalah seperti orang yang mencari perlindungan pada api dari terik matahari. Adapun orang yang beralih dari satu maksiat menuju maksiat yang sama, seperti orang yang beralih dari satu agama yang batil menuju agama yang batil lainnya. Maka ada kalanya yang kedua lebih jelek dari yang pertama, atau yang pertama lebih jelek, atau kedua-duanya sama-sama jelek. Begitulah Anda mendapati orang yang menggampangkan dan yang melampaui batas dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada kalanya dosa orang pertama lebih besar dan ada kalanya dosa orang kedua lebih besar atau dosa keduanya sama. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Ya, tadi masalah ilmu sudah, lemah lembut sudah, kemudian yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar ini adalah ya proses yang harus dilalui dari awal ketika beramar ma'ruf nahi munkar sampai setelah beramar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menasihati haruslah bermurah hati dan bersabar terhadap sesuatu yang menyakitkan karena ia pasti akan mendapatinya. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar pasti akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dirinya, sesuatu yang akan menyakitkan jiwanya, kehidupannya. Dia harus sabar ya akan itu semua. Seperti wasiat Luqman kepada putranya, kata Luqman Al-Hakim, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Ya, wahai anakku, aqimis salat. Dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah ya pada manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf. Wanha, laranglah, cegahlah mereka dari anil mungkar, dari perbuatan yang mungkar. Jadi setelah menyuruh anaknya untuk sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar,
Ya, Luqman berkata, "Wasbir 'ala ma asabak." Bersabarlah terhadap apa saja yang akan menimpa dirimu, ya. Jadi di sini adalah isyarat dari Luqman kepada anaknya bahwa apapun yang ia lakukan dari amar ma'ruf nahi munkar akan berdampak kepada, ya, sebuah konsekuensi yang menyakitkan. Dan dia harus kuat, dia harus tabah, dia harus tegar, dia harus sabar dalam menghadapi apa saja menjadi konsekuensi dari beramar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasul dan mereka adalah para pioner amar ma'ruf nahi munkar agar mereka bersabar. Jadi puncak yang beramar ma'ruf nahi munkar itu kan para rasul. Allah perintahkan para rasul untuk bersabar. Apa dalilnya? Ya ayyuhal muddathir, kata Allah kepada Nabi SAW, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi seseorang yang memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya, memberi tapi niatnya supaya dapat lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Apa perintah Allah kepada para nabi dan para rasul adalah untuk menyampaikan, ya, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Baik, dalam proses menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, pasti mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan, dan Allah perintahkan mereka untuk bersabar. Wali rabbika fasbir. Dalam ayat-ayat berikut ini Allah memulai ayat-ayat pengutusan Rasul kepada makhluk dengan perintah memberi peringatan dan menutupnya dengan perintah bersabar. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Allah berfirman, wasbir wa ma sabaruka illa billah, bersabarlah hai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Maka dari itu, ya, kesimpulannya, seorang pemberi nasihat harus memiliki 3 sifat ini. Ilmu, lemah lembut, dan sabar. Ilmu harus dimiliki sebelum melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Lemah lembut harus ditampakkan ketika sedang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sabar dilakukan setelah melakukannya. Jadi di awal sebelum beramar ma'ruf dia harus mengilmui. Ketika sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus bersabar. Dia harus berlemah lembut gitu ya. Ketika sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus berlemah lembut. Setelah beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus bersabar. Perlu diketahui bahwa diperintahkannya memenuhi 3 sifat ini saat melakukan amar ma'ruf. Bagi banyak orang hal tersebut memberatkan. Lalu ia beranggapan bahwa kewajiban tersebut gugur dari dirinya setelah itu ia meninggalkannya. Banyak yang, ya, menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang memberatkan, harus bersabar, itu memberatkan, ya. Harus berlemah lembut, itu memberatkan. Jadi dia, ya, tidak mau untuk berlemah lembut. Ya, dia mengingkari dengan kasar, dia mengingkari dengan keras, gitu ya. Juga dia tidak mau untuk mengilmui, ya. Repot pakai harus belajar, harus mengkaji, ya. Jadi dia menganggap itu adalah hal yang memberatkan. Dia beranggapan bahwa kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Ya, setelah itu ia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang melihat bahwasanya
menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Kalau dia sudah tahu banyak hal, maka akan banyak konsekuensinya. Jika dia tidak mau untuk belajar, dan sehingga ya menurut dia akan terhindar dari berbagai kewajiban. Kewajiban untuk beramar ma'ruf kah, atau kewajiban untuk bernahi mungkar, ya. Sebagian orang memiliki pemahaman-pemahaman ini, dan ini adalah pemahaman yang salah jelas ya. Ya. Sebagian orang juga tidak mau berusaha untuk berlemah lembut dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dia, ya lebih baik saya tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar daripada saya harus berlemah lembut. Sebagian orang juga ya, dia tidak mau untuk mendapatkan masalah ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak mau bersabar sehingga dia akhirnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua adalah kesalahan. Dia menganggap bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar kewajibannya gugur karena dia menganggap itu berat, ya. Jadi beliau tekankan ya, bahwasanya dengan asumsi seperti itu tidak menjadikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu gugur dari seseorang, ya. Dia harus belajar, dia harus belajar. Dia harus tahu apa yang Allah haramkan dan Allah halalkan, gitu ya. Apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Dan dia harus berlemah lembut kepada siapapun, ya. Baik itu ketika mengingkari pun dia harus berlemah lembut. Makanya Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi Musa kan dalam Al-Quran, dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Fir'aun saja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kan puncak kesombongan, ya. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun, ya, mengingkari, ya, Fir'aun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, ini pentingnya kita untuk ya berlemah lembut dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Baik, kemudian itulah di antara hal yang lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan oleh amar ma'ruf nahi munkar yang tanpa disertai tiga sifat ini. Ya. Ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tapi keras, gitu ya. Atau dia beramar ma'ruf nahi munkar tidak berilmu, ya. Kita beramar ma'ruf nahi munkar tapi tidak bersabar, ya. Ini buruk. Tapi yang lebih buruk dari itu kata beliau, ya, adalah orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Dengan beranggapan dia tidak bisa sabar. Dia tidak berilmu, dia tidak mau belajar, dan dia tidak bisa berlemah lembut, dia tidak mau berusaha untuk berlemah lembut. Nah, atau bahkan bahayanya lebih sedikit, ya. Bisa lebih banyak, bisa lebih berbahaya, atau bisa lebih sedikit. Antara dua itu ya. Karena kita kan di tengah ya. Ada kelompok yang pertama mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar karena anggapannya banyak, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kemudian di kelompok ya sebelah sampingnya, kemudian ada orang yang dia sembrono, serampangan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, dua belah kelompok ini ya terkadang ini yang menjadi lebih berbahaya, ini sedikit bahayanya, atau juga dia menjadi lebih sedikit ini menjadi lebih banyak bahayanya dan sebelahnya menjadi lebih sedikit bahayanya. Tergantung dengan kondisi dan situasinya. Baik, kemudian dikatakan, karena meninggalkan kewajiban merupakan perbuatan maksiat dan mengerjakan larangan Allah saat melakukan amar ma'ruf juga perbuatan maksiat. Jadi pahami nih ya, ketika kita ada kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan kita tinggalkan kewajiban itu berarti kita sedang berbuat maksiat. Begitu juga ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi ada larangan Allah yang kita kerjakan di situ, dalam arti kata misalnya tadi ya, kita beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan serampangan. Ini kan berarti mengerjakan larangan Allah. Ini juga perbuatan maksiat. Jadi hati-hati, ya. Jangan ke kanan kena, ke kiri kena. Makanya jalan yang lurus, ya. Ilmui setiap apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan dan larang. Berlemah lembut ketika berdakwah dan harus sabar menerima dengan lapang dada setiap konsekuensi yang dia akan terima ketika dia berdakwah di jalan Allah. Baik, kemudian berikutnya. Karena itu orang yang beralih dari satu maksiat ke maksiat yang lebih besar adalah seperti orang yang mencari perlindungan pada api dari terik matahari.
Ya, dia berlindung dari satu maksiat ke maksiat yang lebih besar. Itu hakikatnya seperti orang yang tidak mau kepanasan dari terik matahari, tapi kemudian mencemplungkan dirinya ke api. Adapun orang yang beralih dari satu maksiat menuju maksiat yang sama seperti orang yang beralih dari satu agama yang batil menuju agama yang batil lainnya. Ya, dia meninggalkan agama Kristen tapi masuk agama Yahudi. Ya, sama saja. Maka ada kalanya yang kedua lebih jelek dari yang pertama atau yang pertama lebih jelek atau kedua-duanya sama jelek, sama-sama jelek ya. Itu kan kondisinya. Ada orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini buruk. Tapi ketika dia beramar ma'ruf dengan nahi mungkar dengan kekerasan, ini menjadi lebih buruk, ya. Ada juga terkadang dia mengingkari kemungkaran dengan kekerasan, ini buruk, tapi diam dari kemungkaran itu menjadi lebih buruk. Atau juga pilihan yang ketiga opsinya sama-sama buruk, baik yang meninggalkan nahi mungkar ataupun yang bernahi mungkar dengan serampangan. Begitulah Anda mendapati orang yang menggampangkan dan yang melampaui batas dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kalau menggampangkan ini dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melampaui batas berarti dia ekstrim dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada kalanya dosa orang yang pertama lebih besar dan ada kalanya dosa orang yang kedua itu lebih besar. Ada kalanya dosa keduanya sama. Nah, terakhir, motif amar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan dibaca Ibu. Motif amar ma'ruf nahi munkar, ketahuilah bahwa motif amar ma'ruf nahi munkar ada kalanya karena mengharap pahala, takut siksa Allah apabila meninggalkannya, dan marah karena melihat larangan-larangan Allah dilanggar, atau ingin memberi nasihat kepada orang-orang mukmin, sayang kepada mereka, serta mengharapkan mereka selamat dari siksa Allah dan murkanya di dunia dan akhirat. Ada kalanya pula karena mengagungkan Allah dan cinta kepadanya, sebab Allah adalah zat yang layak untuk ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilalaikan, disyukuri dan tidak diingkari. Karena larangan-larangannya dilanggar, ia pun berani mengorbankan jiwa dan harta seperti pernyataan sebagian ulama salaf. Aku suka kiranya semua makhluk taat kepada Allah, meskipun dagingku harus dipotong-potong dengan gunting. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada ayahnya, sungguh senang sekali bila aku dan kamu direbus di dalam kuali karena menaati Allah. Barang siapa yang memperhatikan kedudukan dan perlakuan yang ia terima, niscaya kurasa ringanlah siksaan yang ditimpakan karena Allah. Dan boleh jadi ia akan mendoakan bagi orang yang menyiksanya. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Sekarang ya di sesi akhir dalam pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau bawakan tentang motif, ya. Apa yang menjadi seseorang itu bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau katakan, ketahuilah bahwa motif amar ma'ruf nahi mungkar ada kalanya karena mengharap pahala. Jadi kalau kita mau bersemangat beramar ma'ruf nahi mungkar harus belajar apa sih pahala orang yang beramar ma'ruf, apa pahala orang yang bernahi mungkar gitu ya. Kemudian yang ketiga, takut siksa Allah apabila meninggalkannya. Dia harus tahu ya, apa siksa Allah ketika seseorang itu tidak beramar ma'ruf, seseorang tidak bernahi mungkar. Dia pelajari itu, dia baca dalil-dalilnya. Kemudian dan marah karena melihat larangan-larangan Allah dilanggar. Dia cemburu, dia marah. Dan marahnya, cemburunya ini bergantung dengan syariat. Ketika ada aturan Allah yang dilanggar, dia marah. Kenapa? Karena marahnya karena Allah. Bencinya karena Allah. Sebagaimana cinta dan sayangnya juga karena Allah. Inilah al-wala wal bara. Baik. Atau ingin memberi nasihat kepada orang-orang mukmin. Benar-benar dia murni ingin memberikan nasihat kepada kaum mukminin untuk ya benar, tepat dalam beramal. Sehingga dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Sayang kepada mereka, serta mengharapkan mereka selamat dari siksa Allah dan murkanya di dunia dan di akhirat. Ada kalanya pula karena mengagungkan Allah dan cinta kepadanya. Ya.
Ini menyebabkan seseorang itu beramar ma'ruf nahi mungkar karena dia cinta sekali, dia mengagungkan Allah. Sebab Allah adalah zat yang layak untuk ditaati dan tidak didurhakai. Jadi nggak terima kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia ingkari kemaksiatan itu. Kenapa? Karena baginya Allah adalah zat yang sangat tidak layak sekali untuk dimaksiati. Ya, Allah adalah zat yang layak untuk ditaati, diingat, tidak dilalaikan, disyukuri dan tidak diingkari. Ya. Allah adalah zat yang layak untuk ditaati, tidak didurhakai, diingat, tidak dilalaikan, disyukuri, tidak diingkari. Karena larangan-larangan Allah dilanggar, maka ia pun berani mengorbankan jiwa dan harta. Dia berani lawan itu. Kenapa? Karena larangan-larangan Allah dilanggar, aturan Allah diinjak-injak begitu ya. Allah dimaksiati, ya, dibangkang. Maka dia berani untuk mengorbankan jiwa dan hartanya. Seperti ya perkataan sebagian ulama salaf. Aku suka kiranya semua makhluk taat kepada Allah meskipun dagingku harus dipotong-potong dengan gunting. Maksudnya apa? Dia korbankan jiwanya asalkan apa? Aturan Allah dijalankan, ya. Aturan Allah ditegakkan, ya. Manusia taat kepada Allah. Nah, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada ayahnya, sungguh senang sekali bila aku dan kamu direbus di dalam kuali karena menaati Allah. Barang siapa yang memerhatikan kedudukan dan perlakuan yang ia terima, niscaya terasa ringanlah siksa yang ditimpakan karena Allah, dan boleh jadi ia akan mendoakan bagi orang yang menyiksanya. Nah, ini dengan ini kita selesai membahas tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya ya kita masuk pada jihad di jalan Allah. Kenapa ini dibahas? Karena ini juga berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Nah, silakan dilanjutkan Ibu bab berikutnya jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, jihad secara etimologi bermakna mencurahkan segala kesungguhan. Sedangkan jihad secara syar'i bermakna mencurahkan segala kesungguhan untuk memerangi orang-orang musyrik dan buhot. Fase-fase jihad. Jihad disyariatkan setelah hijrah. Pada waktu itu, orang-orang mukmin di Mekah diperintahkan untuk menahan diri dan merespon siksaan kaum musyrikin dengan memaafkan dan bersabar. Setelah mereka hijrah ke Madinah dan bergabung dengan saudara-saudara mereka, kaum Ansor, maka kekuatan mereka semakin bertambah kuat dan bangunan mereka kian kokoh. Saat itulah Allah mengizinkan mereka untuk memerangi orang-orang yang menganiaya mereka di Mekah. Namun, Allah belum mewajibkan mereka berjihad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udina lilladzina yuqatilu Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj 3 ayat 39. Setelah itu Allah mewajibkan mereka memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja, dan tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Al-Baqarah ayat 190. Baru setelah itu Allah mewajibkan pada mereka memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Allah berfirman, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. At-Taubah ayat 36. Inilah tahapan-tahapan disyariatkannya jihad. Pada awalnya ia diharamkan, lalu diizinkan, setelah itu diperintahkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka, dan selanjutnya diperintahkan memerangi semua orang musyrik. Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah menegaskan, sungguh para ulama baik dari kalangan mujtahid maupun muqallid dan salaf maupun khalaf sepakat bahwa hukum jihad adalah fardu kifayah bagi umat Islam untuk menyebarkan dakwah dan fardu ain untuk melawan invasi orang-orang kafir. Sekarang ini, sebagaimana Anda ketahui,
kaum muslimin dihina oleh kaum lain, yaitu orang kafir, dikuasai orang-orang kafir, bumi mereka diinjak-injak, kehormatan mereka dinodai. Lebih dari itu, para musuh menjadi pemutus perselisihan mereka, syiar-syiar agama di negeri-negeri mereka telah sirna, lebih-lebih penyebaran dakwah. Oleh sebab itu, jihad menjadi wajib ain. Tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkan dan mengurungkan niat jihad serta mempersiapkan kekuatan untuk jihad hingga tiba saatnya berjihad dan ketetapan Allah pasti berlaku. Bagi umat yang membenahi dan tahu bagaimana cara mati yang mulia, pasti Allah akan menganugerahkan kehidupan yang mulia di dunia dan kenikmatan yang kekal di akhirat. Tidak ada kelemahan yang merendahkan kita selain cinta dunia dan membenci kematian. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menuturkan, Allah berfirman yang terjemahan maknanya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. At-Taubah ayat 41. Keselamatan dari neraka, pengampunan dosa, dan masuk surga digantungkan pada jihad. Allah berfirman yang terjemahan maknanya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. As-Saff ayat 10-12. Allah memberitahukan bahwa apabila mereka melakukan semua itu, maka Dia akan memberikan pertolongan dan kemenangan yang dekat. Lalu Dia berfirman yang terjemahan maknanya, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. As-Saff ayat 13. Allah memberitahu bahwa Dia telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan harga surga. Kebenaran janji ini telah Dia cantumkan dalam kitab-kitab terbaiknya yang diturunkan dari langit, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian Dia mengukuhkannya dengan memberitahu bahwa tak ada seorang pun yang lebih menepati janji daripada Allah. Dia kembali mengukuhkannya dengan memerintahkan agar mereka bergembira karena jual beli yang mereka lakukan. Setelah itu, Dia beritahukan kepada mereka bahwa itu semua adalah kemenangan yang besar. Orang yang melakukan jual beli dengan Robnya, hendaklah merenungi betapa besar dan agung kedudukannya. Bayangkan Allah bertindak sebagai pembeli. Harganya ialah surga yang syarat dengan kenikmatan, memperoleh ridhonya dan senang karena melihatnya di surga. Pelaku akad jual beli ini adalah para utusannya yang paling mulia di kalangan malaikat dan manusia. Sungguh bernilai barang dagangan ini, ia dipersiapkan untuk perkara yang agung dan urusan yang besar. Sungguh mereka menyiapkanmu untuk suatu hal, jika kau memahaminya, maka beruntunglah kamu. Jagalah dengan cucuran air mata. Mahar cinta dan surga adalah mengorbankan nyawa dan harta kepada pemiliknya yang telah membelinya dari orang-orang mukmin. Barang dagangan ini tidak ditawarkan kepada orang penakut, bodoh, dan bangkrut. Demi Allah, dagangan ini tidak akan melemah sehingga ditawar oleh orang-orang yang bangkrut dan tidak akan ditunda-tunda pembayarannya oleh orang-orang miskin. Sungguh ia telah digelar di pasar-pasar bagi orang yang menginginkannya. Akan tetapi, Robnya tidak rela dengan harga kecuali dengan jiwa. Sehingga para pendusta terlambat dan orang-orang yang cinta menanti. Siapakah di antara mereka yang layak dirinya menjadi harga? Dagangan ini akan mengelilingi mereka satu persatu dan akhirnya jatuh di tangan. Orang-orang yang merendahkan diri kepada orang-orang mukmin bersikap keras terhadap orang kafir. Al-Maidah 54. Karena banyak orang yang mengaku cinta, maka mereka dituntut untuk memberikan bukti atas pengakuannya itu.
Andai kata mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengakuannya, maka kesaksian mereka akan beragam. Lalu dikatakan, pengakuan ini tidak bisa diterima kecuali ada buktinya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Ali Imran ayat 31. Nah, baik. Kita bahas ini dulu ya. Bismillah. Berkaitan dengan jihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad secara etimologi bermakna mencurahkan segala kesungguhan. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, barang siapa yang berjihad di jalan kami dalam Al-Quran, maka kami akan memberikan kepadanya jalan yang lurus. Kami tunjukkan jalan yang lurus, begitu ya. Maka eh, jahada yujahidu, ya, mujahadatan, maknanya adalah, ya, mencurahkan segala kesungguhan. Orang yang berjihad secara bahasa, maknanya adalah orang yang mencurahkan semua upaya dan usahanya. Berarti orang yang berjihad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Ini secara bahasa, dan ini mencakup semua kata jihad, ya, dari segi bahasanya. Jihad dalam apapun, dalam semua bidang, ya. Ke makna ini secara bahasa dia lebih umum dibandingkan makna yang kedua, ya. Makna yang kedua itu maknanya lebih spesifik, lebih mengerucut kepada peperangan, ya. Jihad itu berperang, gitu ya. Angkat senjata, bunuh membunuh. Nah, sedangkan makna secara etimologi dia lebih umum. Apa saja yang dilakukan oleh seseorang dengan kesungguhan, maka itu disebut dengan dia berjihad. Nah, Allah Azza wa Jalla telah membedakan antara jihadnya kaum laki-laki dengan jihadnya kaum perempuan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat tentang perang, dan Allah sebut itu ada jihad. Karena itu memang secara fitrah jihadnya kaum laki-laki adalah berperang. Berbeda dengan jihadnya kaum wanita. Kaum wanita itu tidak Allah syariatkan untuk berjihad, untuk berperang, tapi jihad yang lain. Makanya sebuah hadis yang Nabi SAW itu ditanya oleh para sahabat, hal ala nisa'i jihadun, apakah kaum wanita itu wajib untuk berjihad wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, alaihinna jihadun la qitala fihi. Ya, al-hajj wal umrah. Bagi kaum wanita itu, ya, ada kewajiban untuk berjihad, tetapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu berhaji dan berumrah. Berarti itu menunjukkan kepada makna yang pertama, yang menunjukkan jihad itu adalah mencurahkan segala kesungguhan. Karena memang amalan umrah dan haji itu adalah amalan fisik, amalan, ya, harta, amalan lisan, amalan hati yang terbesar bagi kalangan perempuan, ya. Orang mau haji mau umrah tuh harus kuat fisiknya, ya. Itu perempuan. Sebagaimana orang, ya, yang mau berperang, seorang laki-laki mau berperang juga harus kuat fisiknya. Baik, ini harus kita pahami. Ada perbedaan makna, ya. Ada terkadang jihad itu dimaknai dengan kesungguhan. Terkadang juga jihad dimaknai dengan peperangan. Jadi tergantung konteksnya, ya. Tapi mayoritas kata jihad yang ada di dalam Al-Qur'an itu konteksnya adalah peperangan, ya. Konteksnya adalah peperangan karena memang ketika itu Nabi SAW ini sedang, ya, dalam proses menyebarkan agama Islam, ya. Para sahabat Nabi SAW itu diperangi oleh orang-orang kufar, diserang, diintimidasi, diteror. Maka ada kewajiban berjihad atas mereka, dan jihad di sini adalah mengangkat senjata. Kayak kita dapati ayat-ayat dalam Al-Quran itu mayoritasnya ketika berbicara tentang jihad, maka jihad maknanya adalah peperangan. Fase-fase jihad. Baik, tadi dikatakan secara etimologi bermakna mencurahkan segala kesungguhan. Sedangkan jihad secara syar'i bermakna mencurahkan segala kesungguhan untuk memerangi orang-orang musyrik dan bughat. Baik, fase-fase jihad. Jihad disyariatkan setelah hijrah. Jadi tidak ada jihad sebelum hijrah. Jadi tidak ada jihad di Mekah. Perang melawan orang kafir di Mekah tidak ada sebelum hijrah. Adanya setelah hijrah. Gitu ya. Kenapa? Karena
Iya, sebelum hijrah kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan. Kalau seandainya mereka serampangan ketika itu untuk saling membunuh, maka mereka yang akan dihabiskan oleh musuh-musuh Islam. Makanya karena Allah mengetahui bahwasanya kaum muslimin ketika itu tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, Allah tidak wajibkan bagi mereka dan Allah tidak syariatkan atas mereka untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, gitu. Tapi setelah mereka berhijrah ya, bergabung dengan kaum muslimin yang di Madinah, kemudian kekuatan kaum muslimin semakin kuat, barulah di situ ada kewajiban untuk berjihad. Pada waktu itu orang-orang mukmin di Mekah diperintahkan untuk menahan diri dan merespon siksaan kaum musyrikin dengan memaafkan dan bersabar. Nah, ini tergantung kondisi begitu ya. Kalau ada kekuatan, ya, maka ada disebut dengan jihad perang. Kalau tidak ada kekuatan, maka bersabar. Ya, kalau tidak ada kekuatan, maka bersabar. Setelah mereka hijrah ke Madinah dan bergabung dengan saudara-saudara mereka kaum Ansar, maka kekuatan mereka semakin bertambah kuat dan bangunan mereka kian kokoh. Nah, ini ceritanya di zaman para sahabat Nabi SAW bersama Rasulullah. Saat itulah Allah mengizinkan mereka untuk memerangi orang-orang yang menganiaya mereka di Mekah. Kapan? Ketika sudah ada kekuatan, maka Allah izinkan. Ketika belum ada kekuatan, maka Allah tidak syariatkan. Namun Allah belum mewajibkan mereka berjihad. Allah izinkan terlebih dahulu ya. Bukan Allah wajibkan, tapi Allah izinkan untuk memerangi orang yang menganiaya. Bukan Allah wajibkan. Dalam surat Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, telah diizinkan berperang orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi dasarnya itu adalah penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Orang kufar menganiaya, memerangi, menzalimi, menindas orang-orang muslimin, maka di situ Allah izinkan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Ya, karena mereka memulai kejahatan, ya, dengan memerangi kalian, maka Allah izinkan untuk berperang. Kenapa? Karena kalian kaum muslimin telah dizalimi oleh orang-orang kafir. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, menolong orang-orang mukminin yang tertindas. Setelah itu, setelah Allah mengizinkan, Allah mewajibkan mereka memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja dan tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Jadi benar-benar ya, peperangan itu hanya kepada orang yang memerangi. Sedangkan yang tidak memerangi tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi yang tidak memerangi tidak diperangi. Baru setelah itu Allah mewajibkan kepada mereka memerangi orang-orang musyrikin secara keseluruhan. Jadi bertahap ya. Syariat jihad itu bertahap. Syariat perang itu bertahap. Sebagaimana larangan khamar itu kan bertahap gitu ya. Larangan meninggalkan khamar, diharamkan khamar itu bertahap. Begitu juga syariat jihad saat itu bertahap. Tahap pertama Allah izinkan ya bagi orang yang diperangi untuk balik memerangi. Allah izinkan. Tahap yang kedua Allah wajibkan orang yang diperangi untuk memerangi balik. Kemudian yang ketiga barulah setelah itu Allah mewajibkan memerangi orang-orang musyrikin. Dan setiap tahap dari tahapan-tahapan ini kembali kepada kekuatan kaum muslimin ketika itu di setiap masanya. Ya, karena awal itu kaum muslimin masih lemah, ya, maka di situ tidak ada eh, perintah untuk berjihad, tapi bersabar. Ketika sudah ada kekuatan sedikit, ya, diizinkan. Siapa yang ingin membalas, membalas. Ketika kekuatan semakin kuat, ya, maka diwajibkan untuk membalas orang yang memerangi. Ketika kekuatan itu sudah menjadi kekuatan yang kuat, maka wajib untuk memerangi orang-orang musyrikin secara keseluruhan. Allah berfirman, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Ya, jadi harus kita garis bawahi,
Jihad fisabilillah, jihad jalan Allah itu tergantung dari kondisi kekuatan kaum muslimin. Ya, harus mastata'tum, ya, kemampuan, istita'ah, kudrah. Tidak bisa di luar dari kemampuan kudrah. Inilah tahapan-tahapan disyariatkannya jihad. Pada awalnya ia diharamkan, lalu diizinkan, setelah itu diperintahkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka, dan selanjutnya diperintahkan memerangi semua orang musyrik. Hasan al-Banna ya menegaskan. Hasan al-Banna ini ada beberapa catatan dari para ulama ya, karena menjadi rujukan Ikhwanul Muslimin. Nah, sungguh para ulama baik dari kalangan mujtahid maupun muqallid, salaf maupun khalaf sepakat bahwa hukum jihad adalah fardu kifayah bagi umat Islam untuk menyebarkan dakwah dan fardu ain untuk melawan invasi orang-orang kafir. Apa yang dinukilkan di sini ini benar ya. Ini kesepakatan para ulama. Kalau ada musuh ya orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin ingin menginvasi mereka ya, maka di sini wajib fardu ain melawan orang-orang kufar gitu ya. Ini apa yang disebutkan ini benar. Baik. Sedangkan kalau kondisinya bukan jihad dafa ya, tapi jihad talab, maka hukumnya menjadi fardu kifayah gitu ya. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Sekarang ini sebagaimana Anda ketahui kata beliau, ya kaum muslimin dihina oleh kaum lain itu orang kufar, dikuasai oleh orang kafirin, bumi mereka diinjak-injak, kehormatan mereka dinodai. Lebih dari itu para musuh menjadi pemutus ya perselisihan mereka, syiar-syiar agama di negeri-negeri mereka telah sirna, lebih-lebih penyebaran dakwah. Oleh sebab itu jihad menjadi wajib ain, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkan dan mengurungkan niat jihad serta mempersiapkan kekuatan untuk jihad hingga tiba saatnya berjihad dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nah, ini kembali lagi kepada kemampuan ya. Yang laki-laki jihadnya jihad yang telah ditetapkan bagi laki-laki. Yang perempuan jihadnya adalah jihad yang ditetapkan bagi perempuan, tidak tercampur aduk begitu ya. Begitu juga dengan mempersiapkan kekuatan ini hukumnya wajib bagi siapapun ya laki-laki ya baik besar maupun kecil ya kata Allah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan bagi mereka apa yang harus mereka persiapkan dari kekuatan. I'dad itu wajib dan i'dad itu bukan hanya dengan fisik tetapi i'dad dengan ilmu syar'i. Karena tidak ada jihad tanpa ilmu. Ini harus digarisbawahi, tidak ada jihad tanpa ilmu. Orang yang melakukan jihad, perang sana, perang sini, bunuh sana, bunuh sini tanpa didasari ilmu, maka akan banyak hal-hal yang dia lakukan dari kesalahan-kesalahan. Jadi pentingnya berjihad dengan ilmu, sebagaimana pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar tadi, juga didasari dengan ilmu. Nah, baik. Dan ada satu poin yang penting untuk disebutkan di sini. Nabi SAW bersabda, "Man mata walam yujahid walam ya yakhtur bi balihi," ya. Barang siapa yang kata Nabi SAW yang mati dalam keadaan tidak berjihad atau tidak terfikir sama sekali, tidak niat untuk berjihad, mata ala syubhati minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan munafik, ya. Ini penting. Ini bagi laki-laki tapi ya. Nah, kewajiban jihad untuk perang itu bagi laki-laki. Kalau ada laki-laki dia tidak pernah berniat untuk berjihad, tidak pernah ya berniat, tidak pernah berjihad ataupun tidak pernah berniat untuk berjihad, lalu dia mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi harus ya profesional dalam bab jihad ya. Tidak boleh untuk mengingkari, tidak boleh untuk ya mengamalkan jihad tanpa ilmu. Jadi semua harus sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tentukan dan Nabi ajarkan. Baik, bagi umat yang membenahi dan tahu bagaimana cara mati yang mulia, pasti Allah akan menganugerahkan kehidupan yang mulia di dunia dan kenikmatan yang kekal di akhirat. Tidak ada kelemahan yang merendahkan kita selain cinta dunia dan membenci kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menuturkan Allah berfirman dalam surat Taubah 41, berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
Keselamatan dari neraka, pengampunan dosa, masuk surga itu digantungkan pada amalan jihad. Jadi jihad ini sepakat para ulama adalah ya puncak ibadah yang tertinggi di dalam Islam. Nah, Allah berfirman dalam surat As-Saff, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar." Jadi kalau mau mendapatkan ampunan dosa, ya mau masuk surga, diselamatkan dari neraka, ya maka beramallah dengan amalan jihad. Allah memberitahu bahwa mereka apabila mereka melakukan semua itu, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan yang dekat. Lalu Allah berfirman yang terjemahan maknanya, dan ada lagi karunia yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa maknanya orang yang berjihad? Dia akan mendapatkan kemenangan. Ya, dia akan mendapatkan berita gembira dari apa yang dia lakukan. Allah memberitahu bahwa Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan harga surga. Jadi barterannya itu dengan surga. Orang yang mengorbankan jiwanya, hartanya diganti sama Allah dengan apa? Surga. Kebenaran janji ini telah Allah cantumkan dalam kitab-kitab terbaik yang diturunkan dari langit, baik itu di Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Semua kitab-kitab ini Allah nyatakan barang siapa yang berjihad di jalan Allah maka surga balasannya. Kemudian Allah mengukuhkannya dengan memberitahu mereka bahwa tak ada seorang pun yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Ya, Allah kembali mengukuhkannya dengan memerintahkan agar mereka bergembira karena jual beli yang mereka lakukan. Orang-orang yang berjalan Allah harusnya bergembira. Ya, kenapa? Karena berterangnya itu sama Allah. Mereka memberikan harta dan jiwa mereka, Allah berikan kepada mereka surga. Setelah itu, Allah beritahukan kepada mereka bahwa itu semua adalah kemenangan yang besar. Orang yang melakukan jual beli dengan Rabb-nya hendaklah merenungi betapa besar dan agung kedudukannya. Bayangkan Allah bertindak sebagai pembeli. Harganya ialah surga yang syarat dengan kenikmatan, memperoleh ridho Allah dan senang karena melihat Allah di surga. Pelaku akad jual beli ini adalah para utusan Allah yang paling mulia di kalangan malaikat dan manusia. Maknanya apa? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah manusia yang paling mulia. Sungguh bernilai barang dagangan ini ia dipersiapkan untuk perkara yang agung dan urusan yang besar. Sungguh mereka menyiapkanmu untuk suatu hal jika kau memahaminya. Maka beruntunglah kamu, jagalah dengan cucuran air mata. Mahar cinta dan surga adalah mengorbankan nyawa dan harta kepada pemiliknya yang telah membelinya dari orang-orang mukmin. Barang dagangan ini tidak ditawarkan kepada orang penakut, bodoh, dan bangkrut. Ya, jadi tidak ada orang yang bodoh, bangkrut, penakut yang melakukan jihad fisabilillah. Demi Allah, dagangan ini tidak akan melemah sehingga ditawar oleh orang-orang yang bangkrut dan tidak akan ditunda-tunda pembayarannya oleh orang-orang miskin. Sungguh ia telah digelar di pasar-pasar bagi orang yang menginginkannya. Akan tetapi Robnya tidak rela dengan harga kecuali dengan jiwa. Sehingga para pendusta terlambat dan orang-orang yang cinta menanti. Siapakah di antara mereka yang layak dirinya menjadi harga? Dagangan ini mengelilingi mereka satu persatu dan akhirnya jatuh di tangan orang-orang yang merendahkan diri kepada orang-orang beriman, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini sifat para mujahidin. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu sifatnya ini harus ada nih, ya. Mereka rendah kepada orang mukmin, merendahkan diri mereka kepada orang beriman, dan mereka kasar, ya, keras kepada orang-orang kafir. Karena banyak orang yang mengaku cinta, maka mereka dituntut untuk memberikan bukti atas pengakuannya itu. Andai kata mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengakuannya, maka kesaksian mereka akan beragam. Lalu dikatakan pengakuan ini tidak bisa diterima kecuali ada buktinya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Ali Imran ayat 31. Baik. Baik itu ya yang mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan di halaman 283 melanjutkan pembahasan tentang jihad fi sabilillah. Baik, jazakillah khair.
barakallahu fiki kepada Ibu yang tadi telah membacakan materi kita di siang hari ini ya, Ummu As'ad atau Ummu Asad ya. Antara dua nih, As'ad itu artinya orang yang paling bahagia, Asad itu artinya singa. Karena Anda tahu nih pelafalannya bagaimana, Ummu Apakah Aziz. Ummu Asad? Nah, Oh, Masya Allah, Ummu Asad berarti. Jazakillah khair, barakallahu fiik, sudah berkenan untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Baik, berikutnya jikalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, atau berbagi, silakan bagi para jamaah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustaz, saya tanya, ya, Nah, silahkan Ibu. itu tadi berkaitan dengan hadis yang artinya siapa yang meninggal sementara dia tidak pernah berpegang dan tidak membisiki dirinya untuk berperang, berjihad, maka dia meninggal pada salah satu cabang kemunafikan. Itu tadi Ustaz sampaikan itu kan untuk para laki-laki ya, Tat? Ya, karena memang lafaz hadisnya itu dengan yagzu, malam yagzu. Yagzu itu Oh, gitu. berperang. Oh ya, malam yang zu ya. Ya, yagzu. Oh ya, Yagzu itu kan. ya Heeh. ya, yang zu. Oh itu memang jadi itu berarti eh, niatnya itu memang jihadnya jihad kita ya, Kak, Jihad berarti. qital, benar. Sahih. Oh gitu ya. Berarti itu hanya artinya berdasarkan berdasarkan hadis inilah niat. Meskipun kalau kalau orang awam kan mengatakan mana ada kita gitu loh, Kak. Nah, ini berlaku untuk laki-laki ya. Mau dalam Ya, kan. kondisi ada peperangan atau tidak ada peperangan, Ya, ya. Hadis ini oke. berlaku. Karena ini Ya. umum, kata Nabi, barang siapa yang tidak pernah berperang atau tidak pernah meniatkan Berniat. untuk berperang, Ya. ya, dia mati dalam ya, syu'batun minan nifaq. Oh ya, berarti itu memang jihadnya jihad kita. Ya udah, tapi itu aja. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz, Afwan nanya, boleh Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, tentang kewajiban amar ma'ruf. Nah, kita sebagai wanita gitu ya, sebagai akhwat, amar ma'rufnya tuh apakah kita harus jadi penceramah atau gimana gitu loh Ustadz? Maksudnya penjabarannya itu karena ya dengan dalil tadi yang kita bacakan tadi barusan, ngeri juga gitu kalau kita tidak beramar ma'ruf. Paling nggak kalau kita kan beramar ma'ruf paling nggak sama keluarga, misalnya ketemu apa. Apakah itu sudah cukup Ustadz gitu dengan seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, beramar ma'ruf kan tadi ada 3 syaratnya ilmu, apa namanya, apa tadi lupa jadinya. Berilmu, sabar, Lemah lembut. terus Lemah lembut. lemah lembut. Nah, kalau kita memberitahu pada orang, dia nggak ngerti juga gitu. Apakah kita harus makin dengan cara yang paksa gitu? Kamu harus begini gitu. Jadi apakah benar itu dibenarkan Ustadz gitu seperti itu? Padahal kan tadi perintahnya harus lemah lembut. Karena benar, saya menyatakan benar nggak? Karena ada sementara orang yang memaksakan gitu. Kamu harus begini, begini, begini gitu. Dakwanya tuh dia keras gitu. Apakah dibenarkan itu Ustaz? Afwan, itu aja mungkin dari Ana. Mohon maaf. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama berkaitan dengan wanita, ini tergantung kepada peran masing-masing. Ada wanita yang dia itu perannya itu sempit. Ada juga wanita yang perannya itu besar. Maka seorang wanita yang memiliki lingkup peran yang kecil ini amar ma'rufnya tidak bisa disamakan dengan seorang perempuan yang memiliki peran yang lingkupnya sangat luas dan sangat besar. Jadi pahami ya? Misal, contoh, seorang ibu rumah tangga yang lingkupnya itu kecil. Perannya itu hanya dengan suami, keluarga, anak-anaknya, ya. Mungkin juga kepada tetangganya, ya. Hanya lingkup kecil. Berbeda dengan seorang misalnya mudirah pondok misalnya. Ya, dia mudirah pondok, ya kepala sekolah gitu ya. Maka lingkupnya ini lebih besar. Jadi perannya lebih luas sehingga amar ma'ruf nahi munkar juga lebih beragam. Jadi seberapa banyak
Ya, kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar itu tergantung ya seberapa berperannya seorang wanita di tempat dia berada. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, apa saya lupa pertanyaannya, Ibu? Eee, apa kekerasan misalnya dia sudah lemah lembut ngasih tahu Ah, gitu ya, seperti itu. nah, kalau dia sudah lemah lembut, kemudian orangnya tidak paham begitu ya? Tidak paham atau tidak mau untuk, ini, mengerjakan? Tidak paham dan tidak mau mengerjakan gitu. Jadi kalau bahasa ini bandel banget sih udah dikasih tahu jangan begini-begini gitu misalnya. Baik, Tapi dia nah, melakukan saja gitu loh Ustaz. Jadi apakah kita harus dengan baik, kekerasan? Apa kita diemin aja udahlah yang penting gue udah nyampein misalnya seperti itu gitu. Ana udah nyampein misalnya. Jadi baik, kewajibannya sampai mana selesainya gitu. baik. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau seseorang itu sudah memberikan peringatan, maka hendaknya dia memberikan peringatan yang kedua, peringatan yang ketiga, peringatan yang keempat. Karena itu tugas seorang yang sudah berilmu. Dia harus sabar. Makanya kan dikatakan kenapa dia harus yang pertama dia harus berilmu, kemudian dia harus lemah lembut, kemudian yang ketiga bersabar. Di antara konsekuensi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tidak didengar. Begitu ya? Tidak didengar atau tidak ditaati. Dia harus bersabar. Bukan berarti dia meninggalkan medan dakwah, tapi dia harus bersabar dengan kondisi seperti itu dan terus meneruskan dakwahnya. Dia harus terus meneruskan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Baik, terkadang antara satu dengan orang ini memiliki sifat watak yang berbeda-beda. Ada yang kemudian sekali, dua kali, tiga kali lemah lembut, tapi di atas itu kemudian dia ya mungkin dikatakan sebagai orang tegas begitu ya. Ada juga yang tetap lembut. Ini yang benar yang mana gitu kan? Apakah yang tetap lembut dan kemudian tegas dalam beberapa hal. Ini tergantung sikonnya ya. Tergantung dengan kondisinya masing-masing. Nggak bisa dipukul rata. Mesti dipelajari dulu seperti apa konteksnya. Tapi tentu kita tidak bisa menyalahkan juga orang yang kemudian tegas atau keras dalam suatu hal, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena bisa jadi dia yang lebih paham dengan kondisi orang yang didakwahkan, ya. Ini yang pertama, ya. Tetap kita katakan yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Tapi tentu yang lebih baik adalah yang tetap berlemah lembut. Dalilnya pada tadi, tidaklah kelemah lembutan ada pada suatu hal kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kekerasan ada pada suatu hal kecuali dia akan merusaknya. Jadi apapun kondisinya, kelemah lembutan selalu lebih baik daripada kekerasan. Maka Nabi SAW tuh ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, diingatkan oleh Allah, ya, kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya faddan qalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau keras, kasar, wahai Muhammad, maka orang-orang yang di sekitarmu akan pergi meninggalkanmu. Maka Nabi SAW itu selalu diberikan taufik oleh Allah untuk berlemah lembut dalam dakwahnya. Nah, tapi harus digarisbawahi juga ya, lemah lembutnya Nabi itu tidak ya selalu harus senyum. Nabi juga pernah marah begitu ya. Jadi itu kembali lagi kepada hikmah. Kembali lagi kepada kondisi masing-masing. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Bertanya Ustadz, Nah, silakan Ibu. tadi Ustadz menjelaskan tentang hadis yang apa tadi yang ditanyakan oleh Bu Isna kalau nggak salah itu. Tentang perang. Nah, Ya. jihad itu dari sisi bahasa tadi kan kesungguhan ya Ustadz. Dari sisi syar'i itu bermakna perang ya tadi. Nah itu berperang itu apabila tidak ada cita-cita sedikit pun untuk berjihad maka matinya itu dalam mati di cabang kemunafikan ya Ustaz. Ya. Tadi yang dimaksud itu adalah para lelaki, begitu kan Ustaz? Iya, kaum lelaki karena di situ ghazwah. Nah, terus pertanyaannya adalah uh, bagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat itu mereka juga sebagiannya itu ikut berperang Ustaz. Dan sebagaimana juga sahabiah Ummu Maroh itu beliau itu ketika perang Uhud itu kan membentengi Rasulullah hingga banyak luka dalam tubuhnya itu mengenai tubuhnya itu. Bagaimana dengan wanita hari ini Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, saat kapan jihad itu menjadi fardu kifayah
dan saat kapan jihad itu menjadi fardu ain. Begitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Ketika para sahabiat itu sampai kepada kita kisah-kisah peperangan mereka bersama Nabi SAW melawan orang kufar, para sahabat itu diajak ke medan perang dalam beberapa maslahat, contohnya dalam pengobatan, begitu ya. Jadi dalam kondisi-kondisi khusus, bukan mereka yang kemudian dipersenjatai dan kemudian mereka yang istilahnya tusuk menusuk dengan pasukan kaum kufar, gitu ya. Jadi mereka ada divisinya tersendiri. Nah, namanya peperangan ya ada suatu kondisi memang seseorang itu yang tidak bisa ya ada sesuatu yang di luar prediksi begitu. Yang tadinya seharusnya divisi kesehatan begitu ya harus mengobati dan hal sebagainya, mengambilkan air minum dan sebagainya, menyiapkan makanan begitu ya. Tapi bisa jadi suatu saat mengharuskan dia mengangkat senjata ini sah-sah saja begitu ya. Kayak kita bahas tadi konteks itu bagi laki-laki. Tapi kalau setiap orang yang sudah ditunjuk oleh amir, ditunjuk oleh khalifah untuk ikut peperangan, maka dia wajib untuk ikut siapapun dia. Nah, ini menjadi ya, dia menjadi apa namanya wajib bagi dia, fardu ain bagi dia ketika telah ditunjuk oleh amir. Ketika ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin agar dia ikut berpartisipasi dalam peperangan, maka wajib. Tidak boleh mengelak. Tidak boleh kemudian menghindar. Gitu ya. Baik, kalau dia tidak ditunjuk maka tidak ada kewajiban. Ya, jihadnya di sini jihad talab namanya. Istilahnya itu ada dua jihad, ya jihad talab, jihad dafa. Jihad talab itu jihad yang diminta oleh amir, oleh khalifah, pemimpin kaum muslimin. Baik, jihad yang kedua jihad dafa. Jihad dafa ini jihad yang wajib bagi seluruhnya. Maka ini menjawab pertanyaan kedua. Kapan kewajiban itu menjadi fardu ain? Ketika musuh itu masuk ke wilayah kita, kaum muslimin, gitu ya. Kalau seandainya masuk ke wilayah kaum muslimin, menjajah, memerangi, ingin apa namanya menguasai, maka di situ siapapun wajib untuk berjihad. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Paham di sini ya? Ya, laki-laki, perempuan, ya, muda-mudi, ya, yang tua pun semua wajib untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin. Ini dalam kondisi apa? Musuh masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Tapi kalau seandainya tidak masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, ya, tujuan jihad itu adalah memperluas kawasan kaum muslimin, misalnya seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, dan para sahabat berikutnya. Ini namanya jihad talab sesuai permintaan. Ketika diminta maka wajib fardu ain bagi dia, ketika tidak diminta maka menjadi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini siapapun yang berjihad maka sudah menggugurkan kewajiban bagi yang tidak berjihad. Semoga dapat dipahami Bu ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Baik, ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, kita tutup insya Allah pertemuan majelis kita insya Allah pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallahu khair. Amin. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah